selamat malam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim Maxi karena telah mempertimbangkan saya menjadi salah satu kandidat untuk posisi spesialis konselor. Berikut saya telah membuat video perkenalan diri dan juga menjawab 3 pertanyaan yang telah diajukan kepada saya. Semoga saya dapat menjelaskannya dengan baik dan dapat diterima dengan mudah oleh pihak Maxi. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Khairuni Saswani Faza atau biasa dipanggil Caca. Saya baru aja lulus dari Universitas Pancasila dengan jurusan S1 Psikologi dan saat ini kegiatan yang sedang saya lakukan adalah mencari pekerjaan pun kegiatan magang dan juga volunteering. Di samping itu, saya juga sedang belajar untuk mempersiapkan diri mendaftar S2 dan melanjutkan proyek aplikasi yang digarap oleh saya dan teman-teman saya ketika kuliah. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 yaitu what does being mentally healthy mean to you? Di sini saya akan menjelaskan bahwa memiliki mental yang sehat adalah hal yang paling penting bagi saya. Sebab mental menjadi kunci utama bagi saya melakukan kegiatan sehari-hari. Apabila mental saya tidak sehat atau terganggu, sulit untuk saya beraktivitas dengan bebas dan juga lepas, karena akan terasa berat ketika saya jalani. Kemudian, saya selalu berusaha untuk menjaga kesehatan mental saya agar saya dapat menyelesaikan kegiatan saya dengan baik serta supaya saya dapat menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan dan juga penuh perasaan yang lega dan juga merasa lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan karena saya nyaman, maka saya bisa menjalani kehidupan pun menjadi jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu how do you usually deal with your stress? Jawaban saya adalah, biasanya ketika saya stres, itu diakibatkan karena saya terlalu banyak bekerja dan juga terlalu banyak belajar. Apabila hal itu terjadi, saya terbiasa untuk mengambil waktu beberapa menit atau beberapa jam untuk menenangkan diri saya dahulu, kemudian mencuci muka, mengambil nafas, dan membuang nafas sampai hati itu terasa lebih tenang, kemudian melakukan butterfly hug, sampai sambil menyebutkan afirmasi positif kepada diri sendiri, seperti mengucapkan terima kasih karena telah berjuang dan juga bertahan sampai sejauh ini. Selain itu, biasanya saya juga keluar rumah, seperti ke taman, jalan-jalan di sekitar rumah, kemudian menonton film, ke salon, ke toko buku, ke perpustakaan, bertemu teman, atau melakukan kegiatan lainnya yang saya sukai untuk beristirahat sejenak dan juga membenahi pikiran saya yang sedang kalut. Kemudian, karena saya menyukai buku, biasanya saya juga membaca buku dan menuangkan segala hal yang membuat saya stres dengan menulis. Lalu yang keempat, yaitu yang terakhir, what are your topics of interest and why did you choose those topics? Jawaban dari saya adalah topik yang saya pilih adalah 5. Yang pertama itu career, yang kedua itu education atau pendidikan, lalu yang ketiga itu ada perkembangan diri atau personal growth, lalu yang keempat adalah mencintai diri sendiri atau self love, dan yang kelima adalah pasangan atau partner. Untuk karir dan pendidikan, alasannya adalah karena saya sangat peduli dengan bagaimana pendidikan harus diperhatikan oleh masyarakat. Saya juga mengikuti perkembangan pendidikan, termasuk ke dalam program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu program yang sangat saya sukai dan selalu saya rekomendasikan karena memberi banyak dampak positif adalah Kampus Merdeka, yaitu untuk kegiatan magang merdeka, studi independen. Mahasiswa yang tergabung Mahasiswa yang tergabung menjadi anak magang di Mitra Kemendikbud akan mendapatkan banyak benefit dan juga memiliki career path yang menjanjikan. Maka dari itu saya sering merekomendasikannya karena tahun lalu pun saya sempat menjadi salah satu anak magang di mitranya Kemendikbud dan awal tahun ini saya juga tergabung menjadi studi independen. Maksudnya saya tergabung menjadi salah satu mahasiswa yang mendapatkan kelas di studi independen di program Kampus Merdeka. Dan itu saya menyadari bahwa ketika saya mengikuti 2 kegiatan itu, saya mendapatkan banyak pembelajaran yang tidak saya dapatkan ketika di bangku kuliah, tetapi saya dapatkan ketika saya melakukan magang merdeka dan juga studi independen. Itu membantu saya untuk mendapatkan wawasan dan juga relasi yang jauh lebih luas dan juga membantu saya untuk memiliki perspektif yang jauh lebih luas dan juga lebih berkembang. Kemudian, eh, karena saya selalu berusaha untuk belajar agar wawasan saya bertambah, saya sering menerima curhatan
dari orang-orang yang membutuhkan saran mengenai pendidikan mereka. Dan karena saya memiliki background sebagai rekrutmen konsultan, saya juga sering menerima permintaan dari orang lain untuk membantu mereka dalam mengembangkan potensi, mereview CV, dan juga saran mengenai posisi di perusahaan yang sedang mereka inginkan. Kemudian, saya juga fokus ke self-love, personal growth, dan juga partner, karena saya sering dimintai saran oleh teman-teman saya mengenai hubungan mereka, ataupun permasalahan yang menyangkut mengenai hubungan. Karena saya selalu bisa membantu mereka melihat perspektif lain yang bisa diterima oleh akal dan juga logika. Selain itu, saya juga dapat menjelaskannya dari sisi psikologi. Kemudian, saya sering membaca buku dan juga menonton penjelasan yang menyangkut tema self-love dan personal growth. Karena saya senang mengembangkan diri saya sendiri, dan menurut saya self-love dapat membantu saya mengenal diri saya sendiri, menerima kekurangan, dan meningkatkan kualitas diri agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Maka dari itu, saya pun tertarik pada topik yang memang selama ini sudah saya pelajari dan saya pahami. Sekian penjelasan dari saya hari ini. Semoga video mengenai saya dapat dipahami dan mohon maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan selamat malam.